kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kita boleh berjumpa, itu merupakan sukacita bagi saya. Dimanapun Anda berada saat ini, mari siapkan diri untuk kita masuki hadirat Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita masing-masing. Siapkan dirimu dengan bersaat teduh, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, umur panjang kami masih miliki sampai hari ini. Kami akan masuki dunia kerja kami, semuanya juga berasal dari Tuhan, namun sebelumnya kami masuki hadirat-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi kami. Buka hati pikiran kami. Firman Tuhan akan membentuk karakter kehidupan kami, mendidik kami kepada kebenaran, menjadikan kami berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di Yohanes 16 ayat 24 dikatakan begini. Kalau saudara baca secara keseluruhan, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 mulai dari ayat 16 ya sampai ayat 33 ya, Yohanes 16 mulai dari ayat 16. Duka cita yang mendahului kemenangan. Nah, saudara, duka cita yang mendahului kemenangan. Artinya ada duka cita lalu kemudian ada kemenangan. Kalau pepatah mengatakan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah saudara, di ayatnya yang ke-24 dikatakan begini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, mari belajar tentang doa. Bagian kita berdoa kan? Dan karena itu saya mau katakan bahwa berdoalah dan menerima jawaban doa. Karena Tuhan Yesus bilang sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mari kita belajar tentang doa, sebab doa adalah yang paling utama dalam dan paling penting ya dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bahkan dikatakan doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi doa adalah yang paling utama dan paling sederhana dari semua praktek kekristenan. Seseorang yang baru saja diselamatkan pun bisa berdoa. Doa yang terjawab adalah salah satu keuntungan istimewa atau hak orang Kristen. Amin. Nah, Allah memberikan kepada kita hak agar doa kita didengar dan dijawab olehnya. Jika seseorang telah menjadi Kristen bertahun-tahun tapi belum mendapat jawaban doa satupun, hidup kekristenannya perlu dipertanyakan. Bagi anak Tuhan yang tidak menerima jawaban doa, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ya. Kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, sudah berdoa tetapi tidak menerima jawaban doa, ini tidak benar. Doa-doa orang percaya seharusnya menerima jawaban. Tuhan Yesus mengajar pada kita untuk meminta segala sesuatu dalam namanya dan kita akan menerimanya.
Orang yang sering berdoa dan doa-doanya dijawab adalah orang Kristen yang berbahagia. Ini adalah pengalaman mendasar yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya. Saudara, seseorang mungkin ceroboh dalam hal rohani yang lain, tetapi dalam hal doa yang menerima jawaban, orang percaya tidak bisa menipu dirinya sendiri. Setiap orang harus mencari tahu bagaimana supaya doanya dijawab. Doa bukan sekedar penyembahan rohani, saudara, tetapi juga supaya didengar. Amin. Iya. Jika hanya untuk menyembah, maka seseorang bisa berdoa berjam-jam tanpa mengharapkan ada jawaban. Namun jika doa adalah untuk menerima jawaban, maka seseorang harus berdoa sampai mendapat jawaban doanya. Itu bedanya. Jadi saudara menganggap doa adalah sebagai penyembahan, sehingga saudara hanya berdoa ala kadarnya? Ataukah saudara berdoa membutuhkan jawaban doa, sehingga saudara harus berdoa secara terus menerus sampai jawaban doa itu datang? Nah, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana harus berdoa, di mana kita harus meminta, mencari dan mengetuk. Sebab dikatakan di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, adalah hal yang istimewa kalau kita lihat Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 ini. Karena Tuhan Yesus memberi jaminan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Amin. Dan Dia tidak akan pernah menolak anak-anaknya pada saat dia meminta. Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian di Matius pasal 7 ayat 9, 10 dan 11. Karena itu saudara, mari berdoa sesuai dengan firman Tuhan agar doa kita menerima jawaban. Amin. Berdoa dengan benar sesuai dengan iman, dan saudara pasti menerima jawaban doa itu dari Bapa di surga. Amin. Selamat berdoa dan mari kita terus berdoa sampai permintaan itu mendapatkan jawaban. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Hari ini kami belajar bahwa doa bukan sekedar penyembahan. Engkau yang memberikan kami jaminan, minta maka akan diberi. Karena itu kami akan berdoa sampai jawaban doa itu kami peroleh. Artinya kami tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Terima kasih atas firman yang memberikan kekuatan kepada kami untuk tidak pernah berhenti mencari Tuhan, berdoa kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik, yang penuh kasih, dan yang tidak akan pernah menolak kami. Seperti Tuhan Yesus katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti?
atau memberi ular jika ia meminta ikan. Kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan dengar dan Tuhan menjawab menurut waktu dan kehendak-Mu. Bagian kami berdoa dan bagian Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih hamba doa untuk setiap mereka yang setia di channel Galilea Network, di tayangan Sahabat Galilea setiap pagi, Senin sampai Sabtu. Tuhan tilik keberadaan mereka, Tuhan jawab doa-doa mereka. Urapi mereka semua. Berkati rumah tangga, suami, istri, anak-anak, mantu, cucu, semuanya diberkati. Finansial, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami masuki dunia kerja kami hari ini, ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada